Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila subulis sakinah wa 'allamana kaifa nutliqu sarahat ta'alluq bima la namlik wa nasta'inu bihi 'ala su'iz dhununi wa qalaqil qulub nahmaduhu taslima wa nashkuruhu hamdan katsira wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa nusalli wa nusallim 'ala sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi kana a'zamal mutawakkilin wa azhadaz zahidin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak sih kalian dengar orang ngomong, udahlah detach aja, biar enggak sakit hati. Tapi anehnya pas dengar kata detachment, yang kebayang justru jadi kayak robot dingin, cuek dan seolah nggak punya perasaan. Nah, disinilah sering terjadi kesalahpahaman. Detachment bukan tentang jadi manusia yang dingin dan tak peduli, tapi tentang kemampuan mengelola emosi dan menggenggam hidup dengan penuh kesadaran. Lantas, apa detachment menurut sudut pandang psikologi? Dalam dunia psikologi, detachment atau emotional detachment bukan berarti mematikan perasaan. Psikolog Dr. Sherry Campbell mengatakan bahwa detachment adalah bentuk boundaries yang sehat. Menurutnya, emotional detachment doesn't mean you do not care. It means you learn to protect your peace. Artinya, kita belajar memilih apa yang layak mendapatkan energi emosional kita dan melepaskan hal-hal yang justru mengurasnya tanpa arah yang sehat. Psikolog klinis lainnya seperti Dr. Thema Bryan menyampaikan bahwa terlalu menggantungkan diri pada hasil dan validasi orang lain bisa menimbulkan kecemasan kronis. Maka seni melepaskan justru menjadi terapi emosional modern. Lantas, marilah kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Bayangkan kita sedang bermain game. Kalau terlalu terobsesi menang, kita malah jadi tegang dan salah pencet tombol. Tapi saat kita fokus menikmati permainan tanpa beban, justru seringkali malah menang. Begitu juga di dalam hidup. Saat kita terobsesi pada hasil, dia suka balik enggak ya? Nanti kalau gagal gimana ya? Kita malah kehilangan keindahan dalam prosesnya. Padahal kebahagiaan sejati datang dari proses yang dinikmati. Ketika kita lepas dari keterikatan terhadap hasil, kita justru lebih tenang, percaya diri, dan menarik tentunya. Ibaratnya kayak orang misterius yang santai tapi punya magnet yang kuat. Lantas bagaimana detachment di dalam perspektif Islam? Islam tidaklah asing di dalam konsep ini. Bahkan para ulama dan sufi telah lama mengajarkan tentang zuhud dan tawakul yang sejalan dengan makna detachment. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, "Wa tawakkul an tathiqa billahi fi kulli umurik wa tusallim lahu ma la taqdiru alaih." Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, tawakal adalah engkau percaya penuh kepada Allah dalam segala urusanmu dan menyerahkan semuanya kepadanya apa yang tidak mampu engkau kendalikan. Itulah hakikat detachment, menyerahkan hasil hanya kepada Allah setelah berusaha, bukan pasrah tanpa usaha. Sementara itu, zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tapi tidak menjadikan dunia sebagai pusat hidup. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, "Az-zuhdu laisa bitarkid dunya kulliha, wa innama az-zuhdu alla yakuna al-qalbu muta'alliqan biha." Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tapi hati tidak bergantung padanya. Lantas, bagaimana menghadapi penolakan dan juga rasa takut di dalam diri? Penolakan seringkali kita anggap sebagai kegagalan, tapi sebetulnya
dalam sudut pandang Islam maupun psikologi. Penolakan adalah bentuk arahan dari takdir bahwa ada jalan yang lebih baik. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu justru menjadi hal yang baik bagimu. Banyak dari kita hancur hanya karena menaruh seluruh nilai diri pada satu hal atau satu orang. Padahal hidup lebih luas dari itu. Jangan taruh semua kebahagiaanmu dalam satu keranjang. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi membuka ruang untuk hal-hal yang lebih indah. Dan selanjutnya, bagaimana pentingnya selektif di dalam memberi energi. Ayyuhal ikhwah, perhatian dan energi emosional kita adalah aset yang mahal. Jangan bagikan sembarangan. Semakin selektif kita, semakin tinggi pula nilai kita di mata orang lain. Ibaratnya, kalau kita selalu available dan memberi tanpa batas, kita jadi kayak brosur gratisan di pinggir jalan. Tapi kalau kita tahu batasan, tahu kapan harus bilang tidak, kita akan lebih dihargai dan dihormati. Lantas, melepaskan adalah sebuah kebijaksanaan. Dan kita tidak bisa mengendalikan segalanya, ayyuhal ikhwah. Bahkan di dalam Islam, salah satu bentuk kebijaksanaan adalah menerima bahwa hidup itu senantiasa berubah-ubah. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan binasa. Maka ketika sesuatu pergi, baik pekerjaan, orang yang tercinta, kesempatan, janganlah sampai kita berlarut-larut di dalam kesedihan. Bisa jadi itu adalah ruang baru untuk sesuatu yang lebih baik buat kita. Lantas, sebagai kesimpulan, bahwa kita harus mengetahui seni menjalani hidup. Detachment sejati bukan tentang berpura-pura kuat atau bersikap dingin, tapi tentang membangun hidup yang begitu bermakna, hingga kita tidak sempat sibuk memikirkan hal-hal kecil yang bikin overthinking. Detachment adalah kebebasan emosional, karena kita tak lagi dikendalikan oleh orang lain. Efisiensi energi karena kita hanya fokus pada apa yang bisa kita ubah. Kekuatan di dalam ketenangan karena kita tak panik menghadapi perubahan. Dan juga keberanian mengambil peluang karena kita tak pernah takut untuk ditolak. Dan sebagai akhir kata, melepaskan bukan berarti kalah, tapi justru kemenangan yang sejati, karena kita memilih untuk damai dengan hidup yang kita jalani. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.